Halo teman-teman semuanya. Hari Jumat, tanggal 12 November, jam 9:23 pagi di New York. Ya, sudah hari Jumat. Saatnya kita melakukan kuliah spiritual dan kali ini kita akan membahas tentang sebuah topik yang cukup ringan, tidak perlu banyak teori, yaitu topik tentang melihat langit. Aduh, apalagi nih ya. Oke. Good, saya baru dapat ilmu ini dari belajar dari si Eckhart Tolle, dan saya ikut kelasnya dia, Conscious Manifestasi, bagus banget kelasnya itu. Nah, lalu kemudian di salah satu acara itu si Eckhart Tolle ketika diskusi mengajarkan sebuah konsep tentang melihat langit. Ya, konsep ini sangat menarik. Wah, melihat langit, ya. Lalu kemudian dia mengajarkan bahwa cobalah sebisa mungkin teman-teman ketika sempat setiap hari sempatkan waktu untuk melihat langit. Ya sekitar 10 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit. Ya, melihat langit. That's it. Sesimpel itu. Bukan meditasi, bukan apalagi menarik napas, fokus. No, enggak. Ya. Lalu kemudian apa tujuannya? Apa tujuannya kita melihat langit? Lalu kemudian apa dampak yang terjadi apa setelah kita bisa melihat langit ini? Ini simple sekali, tolol sekali. Cuman melihat langit. Apa istimewanya kita melihat langit? Ya. Nah, lalu kemudian pada saat itu Eckhart Tolle mengatakan bahwa karena kita sedang ikut kelas, jadi nggak dibicarakan dulu. Coba dilakukan dulu. Ya, dilakukan aja dulu. Melihat langit itu apa istimewanya? Cuma langit aja. Ya, lalu kemudian masing-masing dari kita mencoba untuk melihat langit, menyempatkan diri setiap hari untuk melihat langit, dan kemudian kita menggali, saling menggali satu sama lain. Apa kira-kira yang bisa kita lihat ketika kita melihat langit? Macam-macam. Ya, yang saya ingat jawabannya, saya pakai pulpen warna ini ya. Yang saya ingat jawabannya adalah langit tidak selalu sama. Nah, ini yang penting. Jadi setiap hari kita melihat langit itu semuanya itu adalah berbeda. Ini yang paling penting, ya, bahwa Anda setiap hari kita berpikir bahwa setiap hari akan sama terus. Kelihatannya seperti kita lihat sama, ternyata enggak. Langit yang kita lihat setiap hari itu adalah suatu hal yang berbeda. Ya, berbeda banget. Ini pulpennya saya ganti dulu ya. Berbeda banget artinya kita warna hijau deh. Karena biru. Ya, oke. Jadi artinya berbeda, ya, langit itu setiap hari berbeda, artinya tidak pernah ada satu kali pun kita melihat langit dengan kondisi yang sama. Hari ini langitnya cerah. Besok pagi saya lihat langitnya ada awan, ya. Besok pagi lagi ada awan, tapi bentuk awannya berbeda. Ya, bahkan kalau sempat difoto pakai handphone jekrek, lalu kemudian kita lihat selama 1 bulan ini, biarpun kita melihat langit di jam yang sama, jam 10.00, maka semuanya itu berbeda. Nah, dari sini kita punya filosofi bahwa setiap hari kita tuh dikasih hadiah. Bahwa setiap hari adalah satu hal yang berbeda, tapi pikiran kita, ya perhatikan ya, pikiran saya tulis dulu. Tapi pikiran kita selalu berpikiran bahwa setiap hari ya sama. Saya ya cuma gitu-gitu aja, sama terus. Nggak pernah melihat bahwa setiap hari itu adalah berbeda. Ya. Lalu kemudian ada juga yang mengatakan, Pak, berarti ada hubungan dengan pikiran. Berarti melihat langit itu, berarti kita tuh sebenarnya melepas dengan pikiran kita. Unidentified with our mind. Melepas kemelekatan kita pada pikiran. Ya. Jadi artinya Anda melihat langit itu, Anda nggak bilang, wih, langitnya bagus ya. Wih, langitnya cerah ya. No. Anda hanya lihat langit just as it is. Nah, kalau bilang lihat langit as it is, ya cuman seperti apa adanya, sudah, jangan dikomentarin. Yang komentarin itu adalah pikiran, betul? Kalau disuruh lihat langit tanpa berkomentar, tanpa judgment, artinya pada saat Anda melihat langit benar-benar utuh, full, cuman langit aja, that's it. Gak ada lagi. Good. Ya, jadi kalau Anda melihat langit, ya lihat langit. Nomor 1, langit itu berbeda-beda. Nomor 2, unidentified dengan pikiran. Kenapa? Karena kita nggak ada judgment. Sampai sini bisa paham ya. Jadi lihat langitnya jangan sampai ngelamun. Anda lihat langit tapi kemudian ngelamun, samanya Anda tetap teridentifikasi oleh
pikiran. Jangan lihat langit tapi sambil mikirin problem, mikirin hutang, mikirin kekecewaan kita, mikirin kesedihan kita, mikirin masa depan kita, mikirin plan kita. Sama aja. Ya, bukan itu. Tapi sekarang kita melihat langit, hanya melihat langit. Ya, ada lagi yang mengatakan bahwa Pak, ini mengurangi stres, Pak. Mengurangi stres kita. Kenapa mengurangi stres? Dalam bahasa tubuh, kalau kita pelajarin, ketika kita lagi sedih, ya, ketika kita lagi sedih, kita menunduk, betul? Ya, kalau kita belajar body language, bahasa tubuh. Pada saat kita lagi stres, lagi banyak beban, lagi depresi, maka kita cenderung kepala kita ini menunduk. Aduh, pusing gua. Aduh, nggak ngerti lah gua nih. Aduh. Betul? Nah, tapi ketika kita lihat ke atas, ya, coba lihat ketika kita habis pemain sepak bola habis cetak gol, ya menang ya, kepalanya mendongak ke atas, betul? Coba lihat Cristiano Ronaldo habis cetak gol, langsung dadanya dibusungkan, kepalanya lihat ke atas, yes, betul? Jadi ketika kita melihat ke atas, langit ada di mana? Ada di bawah, enggak kan? Langit ada di atas. Sehingga ketika kita melihat langit di atas, maka bahasa tubuh kita, body language kita, otomatis kita berada di atas, dan ini digunakan untuk mengakses suatu emosi tertentu. Ya, jadi bahasa tubuh ini adalah respon tubuh untuk mengakses sebuah emosi. Anda nggak bisa sedih kalau Anda lihat ke atas. Anda nggak percaya diri, Anda nggak bisa loyo kalau Anda melihatnya ke atas. Betul? Ya. Jadi ketika kita melihat langit, kita melihat langit, yang langitnya ada di mana? Di atas. Maka otomatis kita less stress. Stres kita berkurang. Kalau kita lagi down, ya kita nggak terlena oleh buah pikiran kita yang mengatakan bahwa, aduh, kamu nggak berguna, kamu orang tolol, kamu orang bodoh, kamu orang tidak beruntung di dunia ini. Kamu orang paling menderita, orang paling apa lagi? Nggak akan ada seperti itu. Kenapa? Karena pada saat tubuh kita mengarah kepada suatu titik tertentu, ya, maka kita mengakses emosi yang sesuai dengan body language kita. Jadi pada saat kita lagi loyo, stres, body language kita akan ke bawah. Dan ketika tubuh kita, kepala kita melihat ke bawah, menunduk. Ya, ketika kita malu, nunduk malu. Ada orang malu ke atas? Nggak ada. Ya, saya malu Pak, tapi kepalanya lihat ke langit. Nggak ada. Betul? Ya, catat ini penting nih. Ini ilmu mahal. Body language, bagaimana tubuh kita itu bergerak, itu mengakses sebuah emosi. Ketika tubuh kita mengakses ke atas, maka emosi yang diakses adalah emosi-emosi yang berhubungan dengan zona power. Sehingga kita sejenak melupakan teridentifikasi dengan pikiran. Menarik ya. Gak percaya, dicoba. Jangan percaya omongan saya, tapi dicoba. Ya, dicoba. Belajar spiritual itu bukan dogma. Anda nggak harus percaya, apalagi sampai dikasih sebuah hukum bahwa kalau kamu nggak percaya dengan saya, awas kamu ya. Nanti kamu akan saya hukum dengan kesini, kesana, kesini. No. Nggak ada seperti itu. Ya, jangan percaya pada dogma, lakukan sendiri. Ya, jangan percaya apapun termasuk omongan saya, jangan percaya, tapi dilakukan sendiri. Oke? Ya. Lalu yang keempat, ya ini tadi, yang keempat ya, yang muncul adalah inner peace. Ya, sejenak Pak, kita ini merasakan inner peace. Ya, ketika Anda meniatkan diri untuk 10 menit lihat ke langit, 15 menit ke langit, tanpa melakukan apapun, maka yang muncul adalah inner peace. Itulah momen ketika kita melepas pikiran. Perhatikan ya, selama ini kesadaran kita tuh fokusnya pada pikiran. Perhatikan, namanya kesadaran nggak mungkin itu tanpa ada ujung. Nah, ini saya jelaskan ya. Saya jelaskan sedikit aja teori. Masih ingat namanya soul, body, and mind. Masih ingat ya teori ini ya? Nah, bergabungnya soul, body, and mind akan membentuk namanya self. Ya, soul, body, and mind. Ini kalau self ini hanya akan ada kalau Anda hidup. Ya, kalau Anda hidup. Kalau Anda sudah mati, betul, body mati, mind mati, yang tersisa cuma soul. Saya ulang-ulang supaya teman-teman bisa paham. Oke? Nah, yang namanya self ini, ini selalu punya satu hal yang disebut dengan, saya sebut sebagai namanya atensi. Ya, di mana ada atensi, disitulah energi mengalir. Ya, sehingga kalau sekarang atensi Anda selama ini selalunya berada di dalam pikiran, ya, ketika pikiran non-aktif, maka atensi Anda harus mencari subjek lain. Ya, bisa jadi ke tubuh,
Kalau tubuhnya juga non-aktif juga, bisa jadi kita malah ketemu di soul. Artinya, nggak mungkin self ini menahan atensi, nggak mungkin. Jadi self ini memang gudangnya atensi. Ya, ini gudangnya perhatian kita. Karena di mana ada atensi mengalir, di situ ada energi mengalir. Karena ada energi mengalir, maka segala sesuatu akan menjadi nyata, eksis. Ini kalau Anda belajar teori tentang manifestasi, belajar seperti ini. Anda bisa belajar manifestasi ikut kelas premium. Ada di kelas premium kita belajar manifestasi sampai sedemikian detail. Ya, tapi kembali lagi, atensi ini nggak bisa kosong. Yang namanya self ini nggak bisa, Pak, sekarang self saya menahan atensi tidak kemanapun. Nggak mungkin. Ya, jadi ketika selama ini kita atensi selalu pada pikiran, sekarang ketika pikiran kita lepas atensinya, maka tinggal pilihannya ke sini atau ke sini. Nggak mungkin, nggak. Jadi yang tersisa apa? Yang tersisa antara tubuh atau pikiran. Nah, biasanya ketika kita melihat langit seperti itu, atensi yang tersisa adalah atensi menuju ke soul. Ya, kita bertemu dengan higher self. Kenapa? Karena tubuh kita dalam kondisi yang rileks. Sehingga untuk pertama kalinya kita bertemu dengan soul kita atau higher self kita. Ya, ini untuk pertama kalinya Anda bertemu. Jadi Anda tidak bisa bertemu dengan higher self dalam kondisi pikiran aktif. Pikiran aktif artinya Anda menaruh perhatian total pada pikiran, nggak bisa. Ya, Anda akan bertemu dengan higher self karena higher self ada satu hal yang tersisa. Tersisa kalau Anda tarik perhatian Anda dari pikiran dan dari tubuh. Tubuh tidak terlalu demanding karena tubuh dalam kondisi relax. Anda melihat langit itu relax, tenang, santai. Ya, maka yang tersisa ada dengan higher self. Dan apa yang terjadi ketika Anda bertemu dengan higher self? Anda akan merasakan inner peace. Untuk sejenak melupakan kegilaan hidup Anda. Untuk sejenak melupakan semua drama dalam hidup Anda. Boleh? Good? Ya, gunakan waktu sekitar 20 menit, 15 menit, 10 menit, whatever. Tapi setiap hari luangkan waktu untuk melihat langit. Ingat, tanpa judgment. Jadi kalau langitnya mendung, Pak, ya tetap dilihat. Namanya mendung. Kalau langitnya cerah, Pak, kalau langitnya berawan, namanya nggak boleh judgment. Jadi belajar untuk unidentified dengan pikiran. Wah, ini bagus banget. Konsep ini begitu sederhana. Menurut saya, konsep ini adalah sangat-sangat brilian. Daripada sekarang kita diajarkan dogma tentang meditasi yang kesannya terlalu tinggi, ya kesannya kalau kita nggak suci-suci amat, nggak hebat-hebat amat sebagai spiritualis, sepertinya meditasi kita ini ada yang salah. Tapi kalau Anda melihat langit, ya kegiatan Anda cuma doing nothing, ya di doing nothing ya. Di sini kalau kita klik lagi doing nothing, doing nothingnya cuma lihat langit, that's it. Maka nggak ada orang yang bilang, wah caramu melihat langit salah. Gimana? Ya. Oh, satu lagi saya lupa. Di sini kita akan mengalami namanya open focus. Ya, bukan close focus. Ya, kalau kita melihat langit, maka sekarang kita membuka, kita melihat langit begitu luas, luar biasa. Sehingga kita mau nggak bisa berfokus pada satu titik, tapi kita berfokus pada banyak titik yang disebut dengan open focus. Bukan close focus. Kalau close focus, Anda hanya fokus pada satu titik. Sedangkan open focus, Anda fokus pada banyak titik, menyebar. Ya, sedangkan ini menyempit. Ya, fokus ke sini menyempit. Kalau ini melebar. Paham? Ya. Nah, open focus ini kita perlukan ketika kita bertemu dengan higher self kita. Ya, ketika pikiran kita lagi stres, ya, pikiran kita mendominasi begitu besar, maka kita tujuannya adalah close focus. Ya, kita cuma ingat problem kita, terus ketika ada orang bilang, ayo kita ke pantai happy-happy, aduh, gue nggak mood ini, saya baru putus cinta. Ya, saya maunya di rumah aja menderita, mengenang kenangan kita bersama, misalkan. Close focus. Ya, sedangkan dia orang yang close sulit sekali untuk open. Kita melihat langit, maka otomatis kita akan menjadi open focus. Otomatis. Karena langit begitu luas. Kita mau fokus kemana? Ya, satu lagi adalah semuanya selalu berbeda dan semuanya selalu berubah. Ya, saya takut lupa. Bayangkan, hanya sekedar kegiatan sederhana seperti ini, kita sudah bisa belajar berbagai macam tindakan yang membantu kita untuk menuju ke higher self kita, ya, tanpa harus melalui teori yang rumit. Ya, ini adalah solusi bagi saya untuk bertemu dengan higher self selain dengan menggunakan meditasi. Secara tidak langsung, Anda melihat langit ini secara tidak langsung udah meditasi, betul? Maka semua manfaat Anda meditasi sekarang tiba-tiba menjadi satu. Boom.
Wow, menarik ini ya. Good. Lalu pertanyaan sederhana. Lalu kenapa kok sekarang ini menjadi sulit sekali? Ini kan kegiatan yang sangat sederhana. Kenapa kok sekarang cuma sekedar melihat langit aja susah? Kenapa? Karena di zaman sekarang ini yang namanya distraction, yang namanya gangguan itu munculnya sering sekali. Jadi kalau kita lihat sekarang manusia zaman dulu, ini saya sharing aja ya. Jadi kalau kita lihat manusia zaman dulu, ya manusia dulu dengan manusia yang sekarang, ya mana yang kira-kira kualitasnya lebih baik? Kualitas bukan berarti pikirannya lebih baik, bukan berarti kecerdasannya lebih baik, bukan itu, tapi bagaimana tingkat kebahagiaannya. Nah, ini dia. Ya, perhatikan ya, tingkat kebahagiaannya, bukan bagaimana apa Anda dapat apa, bukan. Ya, jadi kalau kita ngomong secara uang, ya, seberapa sekarang Anda merasa wealthy, ya, berkecukupan, bukan seberapa kaya Anda, bukan. Ya, orang kalau berpikir belajar tentang finansial, Anda berpikir, ayo Pak, get me rich, ya, how to get rich, bagaimana caranya kaya raya. No. Salah, tujuan Anda salah kalau sekarang Anda kejarnya kaya. Karena kaya ini fokusnya kepada materi. Mobil apa yang kamu punya? Rekening bank kamu berapa? Saham apa yang kamu punya? Perusahaan apa yang... No, bukan itu. Tapi ini adalah mental atau emosi. Teman saya bercerita bahwa dia kerja sebagai waiters ya, waiters di sebuah restoran. Nah, kalau di Amerika itu kita makan selalu memberikan tips, ya, memberikan tips. Jadi itu harus ya, kalau lain kali teman-teman pergi ke Amerika, makan itu harus ada tips. Jadi misalkan kita habis $100 nih, ya, maka tips minimum di New York adalah 15%, minimum, sehingga Anda harus kasih dia tips $15. Paham ya? Dan jangan khawatir, ini 15% sudah ada dihitung di dalam dia punya struknya. Jadi struknya Anda habis berapa, lalu kemudian totalannya berapa, misalkan $100 di sini totalannya. Nah, ditulis lagi di bawahnya 15% berapa, 20% berapa, udah tulis. Nah, sederhana aja pertanyaannya. Kalau namanya waiters itu hidup dari tips. Ya, waiters itu hidup dari tips. Ya, tentu saja sebagai seorang waiters harus memberikan pelayanan yang maksimal ya. Nggak boleh waiters itu main handphone, lalu kemudian waitersnya tanya apa, nggak tahu, cemberut-cemberut, nggak boleh. Jadi waiters itu memang bisnis jasa, bisnis pelayanan ya. Nah, lalu kemudian memberikan tips ini, ya pasti kasih sih. Ya, tip paling standar adalah 15%. 15% ini paling standar. Ya, jadi misalkan makan $100, ya Anda bayar 15. Nah, pertanyaan sederhana sekarang, siapakah orang yang memberikan tips di atas standar? Artinya dia menghargai betul. Apakah orang itu orang kaya? Coba lakukan sebuah survei berdasarkan kekayaan yang Anda puja-puja. Karena sebagai orang yang nggak punya duit, pasti kita akan memuja-muja orang yang kaya ya. Kita lihat dari mobilnya, kita lihat dari tas yang dia pakai, kita lihat dari jam tangan yang dia pakai, baju yang dia pakai, dan segala macamnya. Ya, kita bisa melihat bahwa, orang ini orang kaya nih. Ya, lalu kemudian kita lihat dia masuk orang kaya, lalu kemudian kita lihat ada berapa orang kaya yang memberikan tips lebih dari 15%. Itu survei sederhananya. Ya, ternyata teman saya ini melakukan sebuah survei, betul ya, restoran dia lumayan elit ya. Jadi bukan elit banget sih, enggak. Jadi semua orang bisa makan. Kalau di sini tuh di Amerika nggak ada orang nggak bisa makan, nggak ada. Ya, jadi tetap bisa makan lah ya. Nah, artinya orang segala tingkatan bisa makan. Dan percaya nggak percaya, orang yang rich banget, jadi dia sempatin lihat, mobilnya Mercedes-Benz S-Class, misalkan BMW seri 7, keren banget ya, tas yang dia pakai mungkin Louis Vuitton, misalkan kayak gitu. Justru malah orang yang kelihatannya kaya memberikan tips itu standar banget. Sedangkan orang yang biasa-biasa aja, mobilnya biasa, penampilan biasa, justru lebih sering senyum, lebih sering ketawa, dan memberikan tips jauh lebih besar dibandingkan dengan. Kenapa? Jangan dikira Anda orang kaya, lalu kemudian dia merasa abundance. No! Karena dia lebih fokus ke materinya. Dia boleh kaya, tapi mungkin banyak hutang. We never know, right? Ya, mungkin dia selalu berpikir, gua mau sebentar lagi mau cari ini, cari itu, cari ini. Dia nggak pernah puas dengan dirinya. Ya, sama juga dengan orang yang wealthy. Ya, kalau orang yang wealthy, mungkin dia tidak naik mobil mewah. Mungkin dia tidak pakai jam tangan mewah. Ya, tapi dia lebih friendly, ngobrol. Kenapa? Karena dia sudah abundance dengan
dirinya. Paham ya? Maksud saya seperti itu. Kita kembali lagi ke sini, nanti kita akan bahas itu di kelas finansial ya. Tapi kita bahas lagi sekarang. Zaman dulu dan zaman sekarang, balik lagi ke topik. Zaman dulu dan zaman sekarang, mana yang lebih bahagia? Perhatikan ya, bahagia tolak ukurnya adalah seperti wealthy-nya ini, perasaan puas. Bukan dengan kekayaan, bukan dengan barang yang dikejar. Ternyata, survei melihat bahwa orang zaman dulu, yes betul, orang zaman dulu lebih bahagia dibandingkan dengan zaman sekarang. Ya, saya bersyukur karena saya pernah hidup di tahun 1990. Ya, mungkin ada beberapa teman yang belum lahir di tahun 1990, tapi saya pernah hidup di tahun 90 di mana pada saat itu tidak ada yang namanya internet. Nggak ada. Ya, jadi kita benar-benar bermain seperti zaman dulu, kita bermain dengan tetangga kita ya. Dan semuanya serba limited. Kita main game pada saat itu, main Super Nintendo, misalnya gamenya cuma itu aja, that's it. Ya, setelah itu kita nggak lupa main dengan orang tetangga-tetangga di sebelah. Setelah itu kita selesai, kita juga punya banyak waktu nganggur. Memang saya tidak melihat langit, yes betul, saya tidak melihat langit, tapi paling tidak saya di kamar bengong. Betul ya? Sekarang di kamar bengong. Makan aja, dulu makan, just makan, that's it. Ya, bandingkan dengan generasi sekarang, di mana gangguan itu begitu luar biasa. Kenapa? Karena sekarang ada yang namanya internet. Ada yang namanya gadget. Internet sudah sangat murah, unlimited kecepatan. Saya punya di sini 500 Mbps. Wah, kenceng. YouTube apa semua bisa dibuka. Sekarang saya sendiri, jangan nuduh orang, saya sendiri aja makan aja, bener-bener makan itu sulitnya minta ampun karena berpikir rugi. Saya harus nonton update informasi di Indonesia supaya saya tidak mempermalukan audiens saya, supaya tidak malu di depan audiens. Yuk makan. Kita lihat analisa A, analisa B, kita lihat YouTube, lihat konten ini, konten itu. Dan itu lihatnya pada saat kita makan. Hanya untuk makan aja, saya nggak bisa tidak terdistract. Ya, oke. Zaman dulu kita bisa bengong di kamar, nggak doing nothing. Komik ya sudah nggak ada, ya sudah habis semua. Sebentar dibaca udah habis, udah akhirnya kita punya waktu untuk bengong di kamar. Nggak ngapa-ngapain, kita lihat atap, ya. Mungkin kita cuma lihat lampu, bengong. There's nothing to do. Dan zaman dulu tuh nggak apa-apa, biasa aja. Sekarang, mana mungkin kita punya waktu untuk bengong? Nggak mungkin, betul? Bahkan di kamar mandi sekalipun saya bawa iPad. Nggak ada waktu buat bengong. Menunggu kereta, lihat handphone. Duduk di kereta, lihat handphone. Semua itu aktivitas semuanya distract. Saya punya attention. Saya nggak bisa bawa atensi saya kembali pada diri saya. Nggak bisa. Karena pikiran saya selalu manggil-manggil. Come on. Handphone saya manggil-manggil terus, betul? Ada notification. Ding dong. Waduh, siapa ini? Ya. Ding dong. Padahal itu nggak penting. Ketika dilihat cuma What's up, bro? Ada apa, men? Hey, gimana kabarnya? Wey, nggak ada yang penting. Tapi itu distract me a lot. Nah, apa yang terjadi kalau sekarang saya membiarkan itu terus? Maka akibatnya sekarang saya berada dalam kondisi mind in control. Berlebihan. Saya sudah tidak punya kontrol terhadap tubuh saya, apalagi terhadap soul saya. Nggak mungkin. Sekarang mandi aja sambil nonton handphone, betul? Ada sekarang showernya itu sampai ada layarnya, jadi mandi pun sekarang nonton handphone. Berendam di bathtub sekalipun nonton YouTube sekarang, bukan kita ngelamun, relax, enggak. Bagaimana Anda bisa dapat intuisi kalau kita pola pikirnya seperti itu? Nggak bisa. Nggak mungkin. Nah, makanya kelas intuisi sekarang tuh sulit diajarkan. Kenapa? Karena Anda terdistract begitu gila. Sulit sekali, ya. Nah, apa akibatnya kalau sekarang kita terlalu gampang mind oriented seperti ini? Kita harus tahu sifat karakter dari mind. Sekarang kita membiarkan mind ini menjadi bos dalam diri kita. Maka karakter dari mind ini apa? Mind ini karakternya adalah always react. Jangan heran kalau sekarang lihat orang dikit-dikit terhina, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, ya. Dulu kalau kita ngobrol ke tahun 90-an, kalau kita ngobrol tentang agama, ya agama itu sebagai satu hal yang biasa aja gitu loh. Ya, orang berbeda agama, kita ketawa-ketawa, jadikan stand up comedy, biasa aja. Sekarang sensinya minta ampun. Ngomong agama takut, ya dikit-dikit disomasi, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit menghina. That's it. Ya, karena apa? Karena mind is always react. Kita bertindak dulu, nggak merenung dulu. Ya, sulit merenung. React. Langsung, yang penting kita langsung dikit-dikit. Atau kalau kita ngomong bahasa sumbu pendek, ya.
sumbu kita akan jadi semakin pendek. Kalau kita ukur sumbu kita, kesabaran kita dari tahun 90 dengan sekarang aja internet lemot dikit. Waduh, lemot banget. Laptop lemot sedikit. Si kita maunya langsung instan, boom, langsung. Sehingga sumbu kita pun juga ikut instan. Oke, jangan heran lihat sekarang ada orang dikit-dikit benci bunuh, benci bacok. Nah, dikit-dikit ingin membunuh, dikit-dikit ingin gantung, dikit-dikit ingin pancung. Ya, udah biasa. Karena apa? Mind in control. Ya, kemudian mind juga selalu ingin control. Kita selalu ingin kontrol semuanya. Kita ingin masa depan kita sudah kita prepare, kita kontrol. Ya, mind always focus on the future or on the past. Ini akibatnya. Anda nggak pernah pada diri now, nggak pernah. Mind always cari satu hal yang tidak ada. What next? Kita berpikir ya, kebahagiaan kita ada di next. So what is next? Besok ya, besok kalau saya sudah punya BMW, saya akan bahagia. Besok kalau saya sudah ini, saya akan bahagia. So, I always want more. Jangan heran kalau lihat zaman sekarang, kenapa kok saya jadi konsumerisme ya? Yang saya inginkan banyak banget, saya ingin ini, ingin more. Because mind always want more. Anda nggak pernah melihat apa yang ada, Anda cari yang nggak ada. Ya, coba kita makan di restoran. Ya, orang di depan Anda, ya di depan Anda sekarang lagi makan di depan Anda, nggak diperhatikan. Tapi kita sibuk handphonean berkomunikasi dengan orang yang jauh dengan Anda. Sibuk main game, ya di mana game itu bisa Anda mainkan setiap saat. Sudah tidak kenal waktu. Kapanpun Anda punya waktu sedikit, langsung cepat-cepat buka handphone, main game. Karena game sekarang sudah mengikat juga. Waduh, saya main game ini bisa perang, Pak. Ini sekarang lagi janjian perang sama teman-teman ini. Saya bisa digempur, bisa apa. Semua game pun sekarang sudah didesain untuk membuat Anda jadi addicted. Kecanduan. Betul? Good? Ya. Sehingga ini yang jadi pola Anda sekarang. Pola saya juga sama. Kalau Anda tidak menyadari ini, Anda semakin mind in control. Anda semakin kecanduan, dikit-dikit kecanduan, dikit-dikit kecanduan. Lama-lama, terus ini semakin mind in control, ya, mind akan create more thought, ya. Mind itu always think something bad. Kenapa? Karena antisipasi. Mana tadi antisipasi? Control, nah, react, sumbu pendek, ya kan? Oke, kita pakai karena ini kita antisipasi, ya. Ya, ini adalah karakter dari mind. Anda nggak boleh musuh dari mind, nggak. Kalau Anda biarkan mind Anda sekarang ini menjadi bos, ya inilah yang akan terjadi pada diri Anda. Ya inilah. Ya, karena mind selalu antisipasi, maka Anda always thinking bad about everything. Always thinking bad. Jangan-jangan nipu saya nih. Oh, hati-hati loh. Ini rumah saya nanti bisa dibacok loh. Nanti ini ada pembunuhan, nanti ada apa? Wah, kita lihat news, lihat apa semua. Hidup kita jadi penuh ketakutan, dan ketakutan. Lama-lama, mind menjadi liar. Menjadi liar, semakin kuat, seperti ada piala monster, awalnya kecil, ketika besar, maka dia akan take control on you. Ketika mind sudah take control on you, maka sekarang Anda nggak bisa lagi mengontrol pikiran, mulai muncullah namanya halusinasi, mulai muncullah namanya bipolar, mulai muncullah namanya penyakit namanya schizophrenia. Kenapa? Karena mind in control. You put a lot of tension to your mind. Jadi kita selalu awalnya kecil, lama-lama terus kita turutin. Iya benar juga. Terus kecanduan ini coba ya, sederhana aja. Makan tanpa lihat handphone aja nggak bisa. Mau tidur lihat handphone dulu. Bangun tidur yang cari handphone lagi. Terus kita maunya I want more. Ada informasi apa lagi nih? Ada gosip apa lagi? Terus I want more. Kita nggak pernah melihat keadaan kita sekarang, nggak pernah. Kita selalu cari yang nggak ada terus. Punya mobil satu kurang bagus, kita mencari yang sama. Punya suami sudah kayak begini, wah kurang. Kita kok nggak seperti tetangga ya, kok nggak seperti suaminya si A, nggak seperti suaminya si C. Coba kalau suami saya bule, saya bisa bebas, saya mau saya. Cari yang nggak ada. Nanti begitu dia punya suami bule, lah tahu gitu gue nggak kawin sama bule. Always cari yang nggak ada, nggak pernah lihat yang ada. Dia berpikir ada sebuah kesempurnaan, ada sebuah kebahagiaan di luar sana, di nextnya. Next, I want more. Nextnya, ini habis gini saya akan bahagia, habis ini saya akan bahagia, terus seperti itu. Bayangkan orang seperti ini, karakter seperti ini, lalu kemudian Anda jadikan bos dalam diri Anda. Itulah yang terjadi. Ya, bukan berarti mind jelek loh ya, bukan berarti saya musuhin mind, enggak. Dengan porsi yang tepat, mind itu berguna bagi kita.
Tapi ketika porsi itu berlebihan, solusinya apa? Solusinya ya ini tadi. Solusinya adalah Anda harus memutus sementara aja. Bukan selamanya. Saya tidak kepingin Anda 24 jam lalu kemudian lepas pikiran terus. Enggak. 15 menit, 20 menit. Sekali-kalilah istirahatkanlah pikiran. Lihatlah ke langit. That's it. Doing nothing. Bener-bener doing nothing. Nggak melakukan apapun. Ya, waduh, udah lama nih ya. Sorry, ini kebablasan ngomongnya, keasikan. Udah 30 menit. Oke, itu aja sih teman-teman. Saya yakin teman-teman sudah memahami maksud dari apa yang hendak saya sharingkan hari ini. Ya, coba teman-teman kita bikin sebuah jurus baru, yaitu melihat ke langit. Ya, ini saya sharing ide. Nggak ada hak cipta apapun. Teman-teman mau bikin seminar melihat langit, whatever lah. Do what you like to do, ya. Bebas. Ini saya cuma sekedar sharing aja, tapi saya harus menyampaikan bahwa idenya ini dapatnya dari si Eckhart Tolle, bukan ilmu saya. Tapi saya membedahnya ini bersama teman-teman saya yang ada di New York ini, membedah apa sih dampak positif dari kita melihat langit seperti ini. Dengan kita meluangkan waktu 1 hari 20 menit. Maka otomatis kualitas hidup Anda akan berubah secara otomatis. Ya, sekali lagi jangan percaya omongan saya, teman-teman bisa lakukan ini, dan kalau Anda mendapatkan sesuatu, Anda boleh like, ya, boleh share video ini bebas-bebasnya, ya, boleh juga komentar di bawah pengalamannya bagaimana, kita belajar sama-sama. Mari kita lihat kalau ternyata ini bisa bagus, wow, kenapa tidak? Mari kita buat hidup kita dan hidup orang di sekitar kita menjadi lebih baik. Ya, sharingkan teman-teman pendapat dari teman-teman di kolom komen. Nanti setiap pertanyaan atau setiap komentar saya usahakan pasti akan saya jawab. Oke. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini sampai akhir. Dicatat jangan lupa ya. Jadi setiap kali dapat ilmu dicatat kemudian dipraktekkan. Kalau teman-teman suka ilmu seperti ini, bisa ikut kelas membership. Ya, membership saya punya kelas basic, kelas medium, kelas premium ya. Jadi kita bisa belajar ilmu seperti ini dengan lebih intensif di kelas membership. Thank you teman-teman. Sampai ketemu di video kuliah spiritual berikutnya. Thank you. I love you all. Bye.